Selamat sore para mahasiswa. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah PKN Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, dalam pertemuan ini saya ingin mengingatkan para mahasiswa bahwa slide yang saya berikan minggu lalu yang dibuat oleh rekan saya, di situ penuh dengan tentang pendidikan kewarganegaraan. Saudara para mahasiswa harus mengetahui posisi MPR baik yang sekarang dengan yang dulu, dan posisi lembaga negara itu pun harus saudara pelajari. Memang PKN ini lebih cenderung disebut oleh para mahasiswa pendidikan Pancasila. Tapi sesungguhnya bukan hanya itu. Pancasila memang sebagai dasar negara kita atau bangsa kita, tapi lebih jauh para mahasiswa harus mempelajari dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh, pada masa Orde Baru, lembaga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu adalah lembaga tertinggi negara. MPR, setelah di bawah MPR ada Presiden, DPR, BPK, DPA, MA, dan segala macam. Tapi memasuki masa reformasi ini, kita harus mengikuti perubahan-perubahan. Perubahan itu artinya amandemen, perubahan peraturan juga. Ternyata sekarang lembaga MPR bukanlah satu-satunya lembaga tertinggi negara. Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR pun sejajar. MPR sejajar dengan DPR, dengan DPD. MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, terus DPR Dewan Perwakilan Rakyat, DPD Dewan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, yang dulu utusan daerah dalam Orde Baru, dan Presiden, Komisi Yudisial, MK, dan segala macam. Itu harus saudara baca, saudara pahami, minimal dengan membaca dan melihat grafik, melihat penjelasan yang singkat itu, memberikan wawasan yang lebih lagi untuk para mahasiswa ketahui perbedaan lembaga-lembaga di waktu masa Orde Baru dan masa reformasi. Nah, di semua itu, bahkan tentang aturan-aturan segala hal, bagaimana tentang akan menghadapi pemilu. Dalam zaman Orde Baru dulu, kalau pemilu adalah kita lebih cenderung memilih wakil-wakil rakyat, DPRD di kabupaten, DPRD di tingkat provinsi, lalu DPR untuk pusat. Lalu DPR dan MPR di pusat inilah yang memilih, yang bersuara, mencari figur presiden untuk dipilih. Tapi zaman sekarang, zaman reformasi, dan yang saudara-saudara rasakan dalam zamanmu sebagai mahasiswa saat ini, adalah pemilihan presiden langsung, secara langsung. Memang ada banyak memilih lembaga eksekutif atau perwakilan rakyat kita, MPR, DPR, dan DPD, tapi juga memilih presiden. Artinya, kita harus mengikuti sesuai dengan zamannya. Di slide itu harus saudara baca sungguh-sungguh,
Saya sudah baca jawaban-jawaban saudara. Ada yang menjawab terlalu ringkas, ada yang menjelaskan cukup baik. Maka saya mengucapkan terima kasih yang menjawabnya cukup baik. Berarti secara tanggap dan mengerti, memahami mahasiswa ini. Oleh sebab itu, minimal saya akan jelaskan sedikit tadi, bahwa dalam kita belajar tentang kewarganegaraan di Indonesia ini, harus ikuti kemajuan zaman, ikuti apa yang sedang terjadi, perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu yang harus dibedakan. Apa saat ini kok beda dengan saat yang dulu? Ya beda. Saat ini umumnya dalam memilih presiden dipilih secara langsung oleh rakyat langsung. Sebelumnya mereka harus berkoalisi mungkin dengan partai-partai mana yang berkoalisi ditentukan. Sedangkan waktu zaman Orde Baru tadi seperti saya sudah jelaskan, yang memilih presiden itu di gedung MPR dan DPR saja, sekian lalu dipilih. Tapi inilah kita belajar, kita nggak boleh menghakimi, kita tahunya harus mempelajari dan mengikuti dinamika perkembangan tentang pendidikan kewarganegaraan ini. Supaya apa? Dengan pemahaman ini mengerti saudara dalam periode yang mana, dan saudara seandainya salah satu pelakunya kelak untuk menjadi wakil rakyat kita pun harus pelajari dengan sungguh-sungguh. Tapi yakinkan Indonesia tetap bersatu. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai suku bangsa, bahkan berbagai partainya, bahkan ada berbagai agama. Kita mempunyai kesatuan kalimat atau sesanti negara Indonesia itulah Bhinneka Tunggal Ika, yang disebut sesanti negara Indonesia. Bukan si. Sesanti negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda, bermacam-macam, tetapi kita satu. Inilah keunikan negara Indonesia, kekayaan negara Indonesia, kehebatan dan kemuliaan negara Indonesia yang diberkati Tuhan. Banyak, sekian ratus ribu suku bangsa, sekian pulau-pulau, sampai yang terkecil-kecil pun ada. Maka kita harus menyadari betapa beraneka dan betapa hebat, betapa kayanya Indonesia ini, diberkati Tuhan dengan tanahnya, dengan pulau-pulau, diberkati Tuhan dengan masyarakat atau penduduknya, dengan berbagai latar belakang, suku, dan adat istiadat, bahkan latar perbedaan baju tradisi contohnya. Banyak hal. Dan semuanya itu menunjukkan betapa luar biasa Indonesia. Baik, para mahasiswa, dari slide yang sudah saudara pelajari dan baca dan saudara jawab, saya perintahkan terus baca, terus ikuti, bahwa dosen memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan apa hal-hal yang penugasan yang saudara para mahasiswa harus baca, itu muatan-muatan sudah dipertimbangkan supaya Anda memahami, membedakan di mana dan bagaimana. Dan itu menjadi wawasan yang baru, wawasan yang perlu dijadikan ilmu untuk saudara. Tapi yang jelas, seperti yang awal-awal dulu saya tandaskan, negara Indonesia negara yang kepulauan, negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia satu. Terus dari Sabang dan hingga sampai Merauke, semuanya disatukan di dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar negaranya
Pancasila. Karena di dalam Pancasila sudah jelas kita diikat, kita disatukan dalam ikatan kata-kata satunya adalah Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang Esa itu yang memberkati, yang memberikan, bahkan termaktub di dalam nilai strategis nasional Indonesia yang ketiga, yang kita ambil dari alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan atas berkat rahmat Allah. Berarti para pendiri bangsa kita itu menyatakan bahwa waktu Indonesia merdeka, waktu Indonesia diproklamirkan, itu diwujud nyatakan bahwa semua atas berkat dan rahmat dari Allah. Supaya dengan atas berkat dan rahmat dari Allah itu mendorong keinginan luhur yang mulia untuk merdeka. Tapi kata-kata itu sudah dosen menjelaskan bahwa memberi arti bahwa Allah lah yang meridhoi, yang memberkati negara ini, termasuk itu sebagai dasar bahwa negara Indonesia negara yang bertuhan, beragama. Negara bangsa Indonesia ini bangsa yang beragama. Artinya agama yang resmi, yang di Indonesia ini yang resmi harus semua rakyatnya mempunyai agama, mempunyai Tuhan sesembahannya. Tetapi negara ini bukanlah negara agama, hanya satu agama, tidak. Tapi semuanya mewujudkan bagaimana kehidupan dia sebagai umat, sebagai warga, sebagai masyarakat yang agamis, yang selalu mempunyai bagian untuk mewujudkan penyembahannya kepada Tuhannya. Kalau mahasiswa sebagai umat muslim harus lakukanlah tuntunan agama sebagai agama Islam. Nah, kita khususnya karena saudara mahasiswa sekolah tinggi teologi, sebagai umat Kristen, ya wujudkan perlakuan ibadahmu sesuai tuntunan Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan diberkati Tuhan. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus berbuah pada musimnya, tidak mengalami keguguran. Saudara yang saat-saat ini sedang mempelajari tentang kewarganegaraan yang saudara sedang baca itu, juga terus mengingat betapa perlunya Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia ini. Seperti terus saya tandaskan yang baru saja tadi saya katakan, Indonesia ini negara yang beragama, tapi bukan negara agama. Apa bedanya? Beda. Negara yang beragama adalah semua rakyat, semua masyarakat yang ada dalam negara ini, yang ada di bangsa ini, harus beragama dan mempraktekkan tuntunan agama yang dianutnya. Tapi negara ini bukanlah negara agama. Artinya hanya satu agama menjadi agama yang wajib, semua agama yang lain tidak. Oh bukan. Negara Indonesia ini negara yang diberkati Tuhan. Diawali Tuhan dengan para pembimbing agama, baik dari negeri Gujarat yaitu Islam, baik dari negara Eropa Kristen, dan akhirnya bahkan ada agama Hindu dan Buddha yang juga memberikan tata cara bercocok tanam pada nenek moyang kita zaman dulu. Ini memberikan pengertian betapa dasarnya Indonesia ada dalam master plan, dalam rencana besar Allah. Indonesia ini negara yang besar, negara yang luar biasa. Maka cocoklah, benarlah, wajib hukumnya Pancasila itu, yang 5 sila itu saling berkaitan,
sebagai sumber untuk mempraktikkan segala bagian kehidupan di dunia ini, di negara ini. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, keesaan Allah itu menjadi sumber sesembahan dari agama yang ada. Terus sampai semua butir-butir Pancasila itu dipraktekkan. Nah, saudara-saudara, para mahasiswa, bagaimana seandainya ada mahasiswa bertanya, bagaimana posisi Alkitab terhadap Pancasila? Oh, cocok. Saya mau katakan sebagai dosen bahwa Pancasila kalau di dalam Alkitab ada. Nanti saya akan WA kepada para mahasiswa ayat-ayat di mana yang bisa cocok bahwa dari sila-sila itu. Nanti saya akan ingatkan nanti, karena dalam manakala para mahasiswa mempelajari Alkitab, berarti saudara juga sedang mempelajari bagian-bagian kehidupan untuk bagaimana kita melihat, bisa mempraktekkan. Karena itu saya mau katakan Alkitab, perspektif Alkitab terhadap Pancasila cocok. Karena tidak ada yang bertentangan sila-sila dari Pancasila itu dari Alkitab. Bahkan justru menggenapi, memberkati, menyempurnakan. Ada ayat-ayat Alkitab yang satu persatu menjadi bagian penting terhadap sila-sila dari Pancasila. Maka harus purna. Jangankan sila-sila, segala hal yang bertalian dengan kenegaraan, kewarganegaraan, semuanya lengkap ada di Alkitab. Contoh bahwa dikatakan dalam Alkitab, dalam kitab Roma 13, tunduklah, patuhlah kepada pemerintah. Alkitab mengajarkan hal-hal yang benar. Tunduklah kepada pemerintah. Sebagai mahasiswa, baik dosen, saudara harus tunduk kepada pemerintah dan mendukung, bahkan mendoakan. Bukan untuk mencaci maki ataupun mengkutuki, tapi mendoakan. Karena apa? Karena pemerintah yang ada terjadi, dipilih, tidak mungkin tidak ada penyertaan Tuhan. Artinya bahwa adanya pemerintah, pemimpin kita itu atas sepengetahuan Tuhan. Tuhan, di ayat Alkitab dituliskan bahwa pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Untuk apa? Untuk melakukan bagiannya untuk memberkati warganya. Saudara para mahasiswa, maka cocoklah apa yang menjadi bagian dari kehidupan saudara sebagai warga negara. Tidak ada apapun yang salah dari Alkitab manakala kita mempelajari kewarganegaraan. Di sini dilengkap bagaimana menjadi warga negara yang baik, dituntun supaya kita mendoakan, kita nggak boleh melawan, nggak boleh memberontak, bahkan tunduk. Terus apalagi itu dalam perjanjian baru, perjanjian lama pun ada. Sewaktu Musa menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kepada tanah yang dijanjikan Allah, orang Israel diajari untuk tunduk. Tapi memang ada yang memberontak, ada yang membandel. Itu sikap personal. Saudara, engkau mau diberkati Tuhan, engkau mau berhasil sebagai warga negara, sebagai mahasiswa, lakukan firman Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, banyak hal di sini mengajarkan kepada kita, dengan tunduk kepada pemerintah, kita punya hati yang lega, tidak ada ketakutan. Kita nggak melakukan salah, apa takutnya? Bahkan kita menolong pemimpin kita, menolong pemerintah kita, bahwa kita melakukan hal-hal yang benar. Kita sebagai contoh saat-saat ini, kita jangankan hanya pemerintah, kita rakyatnya pun sedang dirundung dengan pandemik COVID-19. Secara global, secara dunia, mendunia, semuanya pusing.
pemerintah mungkin pusing dengan memikirkan hal-hal yang jalan yang terbaik. Rakyat satu persatu pun pusing, apa ini. Tapi percayalah, apa yang sudah dideklarasikan oleh pemerintah, aturan-aturan yang diminta, dinasihatkan oleh pemerintah, ikuti. Contohnya, lakukan distancing, social distancing, berjarak-jarak manakala kita bersosialisasi dengan sesama masyarakat. Terus, yang kedua, sering-sering cuci tangan dengan sabun. Terus, sering pakai hand sanitizer, pakai masker, kecuali mau makan dan mau mengajar seperti atau khotbah. Artinya, ikuti. Ini aturan bukan mengada-ada. Ini aturan bukan sekedar supaya membuat sibuk. Tidak, tapi adalah sesuatu cara yang sudah dianalisa, yang sudah dikaji untuk mengurangi daya virus itu menyebar. Oleh sebab itu bukankah bagian dari usaha-usaha pemerintah untuk rakyatnya? Ya, tapi sebagai rakyat pun kita jangan hanya mengeluh, tapi lakukanlah sesuai dengan aturan itu, maka kita akan sehat, kita akan mantap, dan kita terjaga dari virus corona, dari COVID ini. Sebab itu, para mahasiswa, apa yang saudara pelajari, apa yang saudara lihat, apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar dari tuntunan bimbingan, baik dari kami dosen, baik dari yang saudara baca, yang kami share, itu sebagai bagian untuk menambah wawasan ilmu saudara, mengerti, dan saat ini sebagai pelajaran kewarganegaraan, ya saudara ikuti untuk mewujudkan Anda sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang patuh, sebagai warga negara yang mempraktikkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan cocok. Kita bisa katakan bahwa sorotan Alkitab terhadap aturan-aturan negara adalah cocok. Artinya perspektif Alkitab terhadap Pancasila pun cocok. Tidak ada yang salah. Kita harus menyembah Tuhan Allah kita yang Esa, yang diwujud nyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Allah yang Esa itu menjadi manusia untuk menjadi penebus, untuk penyelamat kita, menjadi pengampun dosa kita, dan dia telah naik ke surga dengan rohnya yang kudus diberikan kepada kita untuk memampukan kita mewujud nyatakan kita sebagai umatnya, sebagai orang yang ditebusnya, yang diampuni, kita menjadi umat-umat pilihannya. Sebagai umat pilihan Tuhan, juga umat warga negara pilihan, lakukan yang terbaik dalam bagian hidupmu. Engkau jadi mahasiswa, lakukan sebagai mahasiswa kewajibanmu, kerjakan dengan baik, maka pada waktunya Anda akan lulus dengan baik. Sebagai warga negara yang baik, lakukan apa-apa yang Anda pelajari, itu sebagai bimbingan, sebagai tuntunan, supaya Anda mengerti untuk melakukan apa sebagai warga yang terbaik. Percayalah, Anda berusaha terus melakukan yang terbaik itu, berarti Tuhan akan menilai, ini anak yang baik, ini anak yang berusaha optimal. Sebagai mahasiswa yang baik, terus berusaha, tidak diam, tidak mandek, tidak bermalas-malasan, tetapi rajin membaca, mengerti, memahami, mempraktekannya. Oleh sebab itu, sore ini, sebagai bagian dari bagian menambah wawasan saudara, ingat, terus-meneruslah menjawab dengan segala kapasitas Anda yang sudah diberikan dosen. Hari ini saya berikan yang sudah saya paparkan itu tadi, artinya pelajari, lalu berikan tanggapan saudara nanti. Pada waktu memberikan tanggapan, jangan hanya mandiri, tetapi gali dari Alkitab. Maka
perlu saudara pelajari, membayangkan, memikirkan apa kata Alkitab terhadap apa yang saya baca ini. Oh, seperti ini. Percayalah saudara, waktu baru saya itu dan mengerti dan memberi jawaban yang tepat, berarti saudara sudah sedang berusaha mengerti, sedang mencari, mengambil ilmunya dosen, seolah mengerti, mendalami ke sana. Saya mau tandaskan segala hal yang sudah saudara dengar dan saudara dalami dari ayat-ayat Alkitab ini. Jadi saudara sudah menjadi bagian yang rajin, mahasiswa yang rajin dan mempraktekannya berdasarkan firman Tuhan. Demikian pada sore ini, mahasiswa. Ingatkan, saya nanti akan men-share tentang ayat-ayat Alkitab, tentang ayat mana yang cocok dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab. Akan saya lihat nanti setelah ada, saya dapatkan, saya share kepada mahasiswa dengan itu, dan di situ nanti saya perintahkan apa tugas saudara, lakukan dan berilah jawabanmu yang sebaik mungkin. Dengan jawaban yang sebaik mungkin berarti Anda mendapatkan nilai yang terbaik. Ada nilai yang terbaik berarti Anda sedang mengembangkan logika dan pikiran dan perasaan saudara. Berarti saudara sedang meneladani cara berpikir Yesus Kristus dan berperasaan Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu berpikir dan berperasaan seperti Yesus Kristus. Demikian para mahasiswa, Tuhan Yesus yang memberkati saudara. Sukses, tetap semangat, belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wes.